Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Wirawati. Saya dari kelompok 4, yaitu kelompok Papua. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kondisi lingkungan. Yang satu, analisis kondisi lingkungan adalah mengamati atau menyelidiki kegiatan di sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis. Yang kedua, tujuan analisis lingkungan. Tujuan analisis lingkungan itu mencakup menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, baik faktor-faktor yang berada di luar organisasi maupun berada di organisasi itu sendiri. Yang ketiga, perumusan gagasan awal, yaitu menetapkan gagasan menurut analog secara efektif, efisien, dan kreatif. Rencana kerja dan kepanitiaan. Cara menyusun rencana kerja. Yang satu, menetapkan tujuan, target tiap-tiap tugas tersebut, melengkapi indikator untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap tugas. Yang kedua, tetapkan waktu untuk masing-masing tugas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, tulis siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat, tetapkan strategi, metode, atau sasaran yang diperlukan. Kemudian, tulis pihak yang akan terlibat atau yang dituju. Yang terakhir, masukkan langkah-langkah tersebut dalam aktrik maka akan dapat draft rencana kerja. Kemudian, lakukan review secara kritis terhadap draft tersebut, sehingga menghasilkan rencana kerja yang siap dihasilkan. Administrasi adalah kegiatan organisasi yang meliputi pengelolaan sekretariat, pengadaan barang-barang organisasi dan investasi termasuk arsip. Adapun bentuk-bentuk pola penataannya. Yang satu, merencanakan, yang kedua menyusun, yang ketiga menghimpun, yang keempat mencatat, yang lima mengelola, dan yang keenam mengendalikan. Dan yang ketujuh yaitu mengirim, kedelapan yaitu menyimpan. Tujuan administrasi sendiri yaitu memperlancar lalu lintas, distribusi informasi ke segala pihak, internal maupun eksternal. Kemudian mengamankan rahasia organisasi, dan yang ketiga mengelola dan memelihara keseluruh dokumentasi organisasi. Fungsi kesetariasan adalah satu, mengelola sistem administrasi organisasi dan mengelola fisik sekretariasan. Mengendalikan motivasi. Menurut Mr. Jonas, motivasi is correlated with hope, behavior in activity maintenance. Declared as form, motivasi adalah suatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, dipelihara, diarahkan bila mungkin dihentikan. Kemudian, motivasi diperlukan bagi seseorang karena seseorang bertindak kalau ada faktor pendorongannya. Faktor pendorong tersebut tidak ada yang menyebut dengan istilah wish, keinginan, drive, dorongan, urge, desakan, need, kebutuhan, maupun motivasi. Motivasi secara umum bersifat individualis. Pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja merupakan aspek yang mempengaruhi dalam perumusan usulan kegiatan. 1. Kondisi lingkungan organisasi. Yang kedua, kepekaan diri. Yang ketiga, wawasan diri. Yang keempat, motivasi diri. Yang kelima, visi dan misi. Yang enam, analisis SWOT. Yang ketujuh, kepentingan diri dan organisasi. Yang kedelapan, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Mencakup 1. Teknik penyusun usulan kegiatan. Yang kedua, penyempurnaan usulan kegiatan. Perbedaan hard skill dan soft skill. Hard skill adalah keahlian utama yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan dari segi manapun, spesifik. Sedangkan soft skill adalah lebih terkait dengan sifat, kepribadian, serta keikatan emosionalisme yang dimiliki oleh seseorang.